Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, yang saya banggakan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini perkenalkan, nama saya Umrah Aulia Rohmah. Di sini saya akan mengampu mata kuliah kontrak drafting pada semester 3 program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Capaian pembelajaran program studi ya, di sini yang pertama yaitu pada bidang sikap dan tata nilai, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, pada bidang pengetahuan, yaitu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Kemudian, menguasai hukum bisnis dan hukum Islam yang terkait dengan ekonomi syariah dan praktek lembaga keuangan syariah. Adapun pada bidang ketiga, yaitu keterampilan umum, terdapat menunjukkan kemampuan literasi informasi, media, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan ekonomi dan keuangan syariah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peristilahan dan ruang lingkup yang ada dalam pembelajaran kontrak drafting. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan prasyarat keabsahan kontrak melalui mata kuliah kontrak drafting. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai teknik penyusunan kontrak dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dalam kontrak drafting untuk dapat menemukan solusi berdasarkan analisis melalui sebuah penelitian. Adapun materi pembelajaran, di sini ada 14 pembelajaran yang nanti akan dipelajari, yaitu yang pertama, membahas peristilahan dan pengertian kontrak drafting, yang mana mahasiswa dapat memahami akan peristilahan dan pengertian kontrak drafting, perbedaan pada perikatan, perjanjian, dan kontrak itu sendiri. Kemudian pada pertemuan kedua, membahas dasar pengaturan kontrak drafting dan hubungan hukum dalam kontrak, yang mana mahasiswa dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum kontrak di Indonesia. Adapun yang ketiga, membahas mengenai asas-asas hukum kontrak, syarat sah kontrak, unsur-unsur dalam perjanjian, yang mana mahasiswa dapat menganalisis sebuah kontrak yang tidak sesuai asas hukum kontrak dan yang memenuhi syarat sah kontrak. Adapun pada pertemuan yang keempat, yaitu membahas mengenai menganalisis sebuah kontrak untuk kemudian ditentukan keabsahannya, yang mana mahasiswa nanti dapat menganalisis juga sebuah kontrak dan dapat membedakan mana kontrak yang
sesuai dan mana kontrak yang tidak sesuai dengan asas hukum kontrak dan yang memenuhi syarat syah kontrak. Pada pertemuan kelima, yaitu membahas mengenai subjek dan objek dalam kontrak, bentuk dan jenis perjanjian, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam objek perjanjian, sebuah prestasi, dan membandingkan beberapa jenis perjanjian. Adapun pada pertemuan yang keenam, yaitu membahas tahapan kontrak drafting dan anatomi kontrak, yang mana mahasiswa mampu menjelaskan urgensi tiap-tiap tahapan pada kontrak drafting. Pada pertemuan yang ketujuh, membahas menganalisis anatomi sebuah kontrak, yang mana mahasiswa dapat menganalisis sebuah anatomi kontrak yang baik dan benar. Adapun pembahasan pada pertemuan ke-8, yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip kontrak drafting, bantalnya kontrak atau perjanjian, berakhirnya kontrak atau perjanjian, yang mana nantinya mahasiswa dapat menyimpulkan kontrak yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pada kontrak drafting. Pada pertemuan ke-9, membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa pada kontrak, macam-macam kontrak dan penjelasannya, yang mana mahasiswa dapat membandingkan efektivitas cara yang ditempuh dan dalam penyelesaian sengketa kontrak, bagaimana cara menyelesaikannya nanti, begitu ya. Dan nantinya juga dibahas macam-macam tata cara penyelesaian sengketa pada kontrak. Kemudian pada pertemuan ke-10, yaitu membahas pengertian dan dasar hukum kontrak syariah, ketentuan khusus dalam kontrak syariah, dan jenis kontrak syariah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis ketentuan yang harus ada dalam kontrak syariah. Pada pertemuan ke-11, membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa pada kontrak syariah, yang mana mahasiswa nantinya mampu menganalisis penyelesaian sengketa pada kontrak syariah. Yang ke-12 pada pertemuan 12 ya, yaitu nanti kita akan membahas kontrak sewa-menyewa, yang mana nanti mahasiswa mampu menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari pemutusan kontrak sepihak pada kontrak sewa-menyewa. Kemudian pada pertemuan ke-13, yaitu membahas kontrak kerja, yang mana nanti mahasiswa dapat menguraikan bagaimana kontrak kerja itu berlangsung ya. Yang ke-14, yaitu nanti kita akan membahas kontrak kerjasama, yang mana mahasiswa mampu mengidentifikasi kemampuan diri dalam menguasai materi dalam kontrak kerjasama. Kemudian, metode pembelajaran yang akan dipakai nantinya yaitu ada metode ceramah atau saya sendiri yang menjelaskan. Kemudian yang kedua ada metode diskusi, yang mana nanti ada sesi tanya jawab atau kita membentuk sebuah kelompok kecil yang nantinya ada sebuah
cara-cara membuat atau membentuk kontrak itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode berbasis masalah, yang mana nanti ada beberapa contoh soal permasalahan yang terjadi pada kontrak dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang keempat, yaitu menggunakan metode berbasis penugasan, yang mana nanti ada tugas yang harus dikerjakan pada UTS dan UAS. Kemudian yang kelima, menggunakan metode pelatihan, yang mana nanti mahasiswa akan dilatih praktek untuk kontrak sewa menyewa atau kontrak kerja atau kontrak kerjasama, begitu. Kemudian media pembelajaran yang dipakai ada laptop dan InFocus, ya, fokus pada pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada papan tulis yang mana nanti ada contoh-contoh permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Ya, nanti biar mahasiswa itu paham, maka dikasih example gitu ya, contoh, dan ditulis pada papan tulis. Kemudian digitalisasi materi ajar, yaitu ada PowerPoint, kemudian Google Drive, yang mana materi nanti akan diupload ke Google Drive dan semua penugasan diupload ke Google Drive. Dan ada YouTube, yang mana nanti juga tugas ada untuk mengupload ke YouTube gitu ya. Tugas mahasiswa mengumpulkan dan mengupload ke YouTube. Kemudian ada kriteria dan bentuk penilaian. Di sini penilaian yang dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut ya. Yang pertama, mahasiswa diajak mendalami materi kontrak drafting sekaligus menganalisis permasalahan-permasalahan yang dapat diteliti saat ini guna meningkatkan skill dalam praktik penyusunan dokumen hukum. Kemudian, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sebanyak 75% dari keseluruhan total hadir yang ditetapkan oleh SNDikti. Kemudian yang ketiga, keaktifan dan partisipasi mahasiswa diwujudkan dalam ketepatan pengerjaan tugas dan mengikuti perkuliahan. Yang keempat, di samping perkuliahan, mahasiswa melaksanakan tugas mandiri yang sumbernya bisa dilihat dari berbagai referensi yang disarankan dosen. Adapun pembobotan penilaian, ada keaktifan 15%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.